Wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kita tentang sistem akuntansi Pemda ya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang akuntansi aset tetap. Sebelumnya mari kita pahami dulu untuk definisi. Jadi yang didefinisikan sebagai aset tetap itu apa? Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun ya, dan diperuntukkan atau digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi ini yang dimaksud dengan definisi sebagai aset tetap. Nah, ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Jadi dikatakan sebagai aset tetap itu yang bagaimana? Satu, aset tetap itu pasti berwujud, ya kan? Kemudian yang kedua, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, artinya memang digunakan untuk operasional pemerintah dalam jangka waktu yang panjang biasanya. Kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, bukan untuk disewakan dan lain sebagainya. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas, maka dapat diperlakukan sebagai persediaan atau aset lainnya. Jadi kalau tidak termasuk dalam kriteria ini, maka nanti pengakuannya bisa diakui sebagai persediaan atau aset lainnya. Seperti yang saya contohkan sebelumnya pada saat kita membeli ATK itu kan ya. Nah, ATK itu kan kalau hanya diperuntukkan dalam periode 1 tahun gitu kan, berarti dia masuk ke persediaan seperti itu. Kemudian klasifikasi aset tetap menurut PSAP nomor 7. Jadi di dalam PSAP nomor 7 itu diatur tentang klasifikasi aset tetap itu ada 6 di sini ya. Yang dimasukkan klasifikasi aset tetap itu ada tanah, ada peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, kemudian ini ada jalan, irigasi dan jaringan, itu juga termasuk aset tetap. Kemudian aset tetap lainnya dan juga konstruksi dalam pengerjaan. Jadi kalau ada konstruksi dalam pengerjaan itu juga dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai aset tetap. Pengakuan dari aset tetap sendiri ditandai dengan diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan. Jadi ketika diserahkan atau diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap tersebut dan atau pada saat penguasaannya berpindah, maka sudah bisa diakui sebagai aset tetap. Pengukuran aset tetap sendiri dapat dinilai dengan biaya perolehan. Nah, biaya perolehan ini dari mana atau biaya perolehan ini seperti apa? Jadi biaya perolehan ini merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang wajib dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Itu yang dimaksud dengan biaya perolehan. Nah, sedangkan apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka dapat digunakan atau dapat menggunakan yang namanya nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar itu adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dengan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, seperti itu. Kemudian contoh ya. Di sini misalkan ada pada tanggal 8 Juli 2015 dilakukan pembelian 10 unit AC di mana per unitnya harganya adalah 3 juta. Nah, pada saat pembelian AC ini ada biaya pengiriman dan pemasangan dari ke-10 unit AC itu adalah sebesar 500.000. Sedangkan untuk pengadaan AC tersebut juga ada honorarium panitia pengadaannya misalkan sebenarnya 300.000 dan juga honorarium pemeriksaan barang sebesar 200.000. Sehingga dari transaksi pembelian AC tersebut kita dapat mengetahui bahwa 10 unit AC yang dibeli tersebut adalah nilai perolehannya adalah 31 juta. 31 juta itu dari mana? Dari per unitnya 3 juta dikalikan 10 tadi adalah 30 juta ditambah dengan biaya-biaya lainnya tadi ya, ada biaya pemasangan, honorarium pengadaan dan juga pemeriksaan sebesar atau totalnya adalah 1 juta sehingga kita jumlahkan menjadi 31 juta. Nah, itu yang dimaksud sebagai biaya perolehan.
Saya lanjut. Nah, ini beberapa cara-cara perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap ini dapat diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dari pembelian. Kalau pembelian jelas ya. Nah, pembelian ini bisa dilakukan dengan pembelian sekaligus atau pembayaran melalui termin atau lamsam. Nah, pertukaran atau yang kedua adalah cara perolehan aset tetap dengan menggunakan dari yang diperoleh aset tetap dari pertukaran aset. Jadi misalkan kita menjual atau menukar aset dengan aset yang lainnya ya. Kemudian atau diperolehnya dari donasi, hibah, kemudian dari atau aset tetap yang diperoleh dari swakelola dan juga lain sebagainya. Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lamsam atau gabungan, itu biaya perolehannya dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan. Nanti ada contohnya. Saya lanjut, ini contoh ilustrasi yang pertama, perolehan aset tetap dengan pembayaran sekaligus. Jadi kita memperoleh aset tetapnya ini dengan pembayaran sekaligus. Misalkan pada tanggal 2 April 2015 Dinas Pendidikan membeli 10 printer dengan bukti berita acara serah terima barang atas pembelian 10 unit printer seharga 700.000 per unit. Ya kan? Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi mencatat pengakuan aset tetap dengan jurnal sebagai berikut. Jadi karena kita membeli printer 10 itu sekaligus dan pembayarannya juga sekaligus, maka langsung kita akui printer itu sebagai aset tetap. Aset tetap bertambah itu ada di sebelah debit, kemudian sebesar 700 kali 10 ya, yaitu 7 juta. Kemudian sebelah kreditnya adalah hutang belanja modal peralatan dan mesin karena belum dibayar kan ya. Nah, ini adalah pada saat melakukan pembayarannya ya. Ini kan tadi pada saat masih memperoleh barangnya ya, karena kenapa di sini kan ada bukti berita acara serah terima ya kan, tetapi belum ada pembayaran. Masih bukti serah terima itu berarti kita masih nerima barangnya dulu. Baru di tanggal 10 April PPKD menerbitkan SP2DLS untuk membayar pembelian tersebut. Nah, ingat kembali kalau pakai LS berarti yang membayar itu adalah PPKD meskipun transaksinya itu terjadi di SKPD, sehingga kita mencatatnya adalah di SKPD. Kita mencatatnya tadi kan kita belum bayar nih ya kan, berarti utangnya di sebelah debit, sedangkan pembayarannya tidak menggunakan kas di bendara pengeluaran tetapi menggunakan RK PPKD. Kenapa? Karena tadi SP2D-nya menggunakan SP2DLS atau yang dibayarkan langsung oleh PPKD. Ini untuk jurnal LO-nya, sedangkan jurnal LRA-nya karena di sini aktivitas tanggal 10 April ini melibatkan adanya pengeluaran kas, maka tentunya jurnal untuk LRA-nya perlu kita catat, yaitu ada belanja modal pengadaan printer pada debit dan juga sebelah kreditnya adalah perubahan sal, seperti itu. Saya lanjut untuk ilustrasi yang ketiga. Ini adalah apabila perolehan aset tetap dengan sistem pembayaran termin. Termin itu bertahap ya. Jadi pada tanggal 1 Juli 2015 SKPD membayar uang muka. Ini masih uang mukanya pada tanggal 1 Juli itu. Uang muka kerja 25 juta untuk membangun garasi. Jadi ini untuk membangun garasi. Di mana tanggal 1 September 2015-nya SKPD membayar termin pertama yaitu 50 juta dengan tingkat penyelesaian 75%. Nah, tanggal 1 November 2015 SKPD membayar termin kedua sebesar 20 juta sekaligus pelunasan yang disertai dengan dokumen serah terima barang. Nah, jadi untuk yang pertama kali uang muka ya kita catat uang muka pengadaan garasi pada RK PPKD karena biasanya gini yang membayar adalah PPKD ya. Kemudian belanja modal pengadaan bangunan gedung garasi atau pool pada perubahan sal, karena di sini pada saat ini meskipun ini yang mengeluarkan kasnya adalah PPKD, tetapi kan di sini ada aktivitas pengeluaran kas kan ya, sehingga jurnal LRA-nya pun kita catat. Kalau yang ini kan jurnal untuk LO-nya. Kemudian tanggal 1 September. Nah, 1 September ini membayar termin yang pertama yaitu sebesar 75%-nya yaitu ada 50 juta.
Nah, di sini kita belum mengakui sebagai garasi, sebagai aset, tetapi kita akui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Kenapa? Karena garasinya belum selesai, jadi belum kita akui sebagai aset. Jadi konstruksi dalam pengerjaan, kemudian ini ada uang muka pengadaan garasi poolnya, yang awalnya kita kasih uang muka, ini harus kita kreditkan dulu kan, karena uang muka ini kan sebagai pembayaran akhirnya kan. Kemudian hutang belanja modalnya yang pertamanya kita akui sebagai hutang tadi, atau maksudnya kita kan masih belum membayar ya yang 50, sisanya tadi dari 50 juta ini, maka belum dibayar ini aktivitas ini, maka yang 25 kita akui sebagai hutang, ya kan. Nah, baru tanggal 5 September itu sebentar, tadi tanggal, ya benar ya, 1 September ya. Oh, ini berarti ada satu ilustrasi yang kurang. Jadi harusnya di tanggal 1 ini masih mengakui bahwa konstruksi dalam pengerjaannya itu dia sudah selesai 75% gitu kan, tapi belum dilakukan pembayaran. Baru di tanggal 5 September ini dilakukan pembayaran atas penyelesaian yang 75%-nya. Maksudnya seperti itu. Sehingga di sini hutang belanja modalnya awalnya ada 25 juta yang dari sini ya tadi, kemudian dibayar oleh PPKD sebesar 25 juta. Karena ada pengeluaran kas tentunya di sini. Nah, kalau di LOI, di LRA itu kita tidak ada konstruksi dalam pekerjaan. Ya, adanya di LRA itu langsung belanja modal. Jadi belanja modal, jadi kalau kita belanja aset tetap itu kita sebutnya adalah sebagai belanja modal. Jadi mau berapa kali termin tetap kita diakuinya di sini adalah sebagai belanja modal. Jadi tidak ada pengakuan aset. Istilah aset itu kan atau konstruksi dalam pengerjaan itu kan ada di LO ya, atau accrual seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian tanggal 1 November itu dibayar lagi termin yang kedua, yaitu artinya di sini termin kedua itu dia sudah selesai ya, sudah selesai dari yang 70% atau 100%, tapi belum dilakukan pembayaran untuk tanggal 1 Novembernya. Jadi itu hanya berita acaranya dulu mungkin biasanya. Nah, kemudian kita akui di sini, kemudian baru dibayar di tanggal 5 November. Nah, 5 November itu di sini kan belum kita akui sebagai aset ya, meskipun tanggal sekaligus pelunasan kan di situ. Nah, itu belum kita akui karena belum dibayar juga di situ, masih dalam konstruksi dalam pengerjaan ya. Baru pada saat dilakukan pelunasan itu, pelunasannya kan di sini. Ya kan? Nah, ini baru setelah pelunasan, ini tadi kan masih utang kita kan ya. Masih pengakuan bahwa konstruksinya sudah selesai kan, sisa konstruksinya sudah selesai, atau yang termin keduanya dibayarkan, baru kita akui sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Baru tanggal 5 Novembernya itu kita lakukan pembayaran, sehingga hutang belanjanya berkurang, kemudian dibayar oleh PPKD, kemudian ini belanja modal lagi ya kan untuk termin yang kedua, kemudian perubahan sal pada kredit. Baru setelah ini sudah menjadi haknya, tadi kan diakuinya pengakuan aset tetap itu kan kalau sudah ada serah terima hak kan ya. Tadi meskipun sudah selesai tapi belum kita bayar kan masih hutang ya. Jadi belum menjadi haknya. Jadi di sini baru menjadi haknya itu pada saat ini. Sehingga setelah menjadi hak sudah dibayar, barulah dari konstruksi dalam proses tadi kan ada berapa nih? Ini 50 juta, kemudian ada lagi tambah 45 juta. Itu berarti ada 95 juta kan ya. Konstruksi dalam prosesnya kita kredit ya kan, kita balik 90 juta, baru kemudian kita akui sebagai aset tetap untuk bangunan gedung garasi atau pool seperti itu. Kemudian saya lanjutkan untuk ilustrasi yang keempat, ini kalau perolehan aset tetapnya dengan cara swakelola. Jadi yang dimaksud dengan perolehan aset swakelola itu seperti ini contohnya. Misalkan SKPDPU membangun tempat parkir secara swakelola. Jadi ada biaya tukang 10 juta, kemudian biaya bahan bangunannya 25 juta, dan biaya penunjang seperti listrik dan sewa peralatannya misalkan 5 juta. Sehingga nanti tempat parkir, biaya tempat parkir ini total nilai perolehannya adalah sejumlah 40 juta. Ini contoh kalau perolehan asetnya diperoleh dengan cara swakelola. Jadi kalau ini tinggal kita catat saja, misalkan sudah kita bayar ya berarti kita akui sebagai aset tetap ya, tempat parkir misalkan pada
kas di bendahara pengeluaran. Kalau memang yang mengeluarkan adalah langsung dari bendahara pengeluaran di SKP DPU-nya. Kemudian untuk untuk LRA-nya berarti tinggal kita catat belanja modal untuk tempat parkir kan ya pada perubahan sal sebesar 40 juta. Nah, ini tadi yang saya sampaikan adalah dengan kalau perolehan aset tetap secara gabungan atau lamsam tadi ya. Contohnya gini, misalkan Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanah seluas 500 meter persegi. Jadi ada sebidang tanah luasnya adalah 500 meter persegi beserta gedung. Di atas tanah itu ada gedung 2 tingkat yang berada di atas tanahnya kan ya, dengan biaya perolehannya itu adalah total jadi tanah dan gedung itu adalah 3 miliar 200 juta ya kan, 3,2 miliar. Nah, berita acara setelah terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2015. Nilai wajar pasar. Jadi ini kan sudah gabungan, ada sebenarnya di situ kan ada tanah dan ada gedung, tapi kan di situ kita membelinya jadi satu paket kan ya, yaitu 3,2 gitu. Tetapi di situ harusnya kita sudah memisahkan ada aset tanah dan juga aset bangunan. Nah, di sini berarti kita ketahui nilai wajar tanahnya ternyata per meter perseginya adalah 1.800.000, sedangkan nilai wajar untuk gedungnya itu adalah 2,7 miliar. Nah, sehingga dari situ kita bisa memperoleh alokasi untuk berapa sih nilai tanahnya dan juga berapa nilai gedungnya. Nilai tanah tadi adalah 500 meter persegi luasnya, sedangkan harga wajarnya adalah 1.800.000. Jadi nilai tanah wajarnya itu adalah 500 meter persegi, kita kalikan dengan 1.800.000, kemudian kita bagi dengan nilai gabungan. Nilai gabungan wajar ya, nilai gabungan wajar tanah ditambah nilai wajar gedungnya. Tadi nilai wajar gedungnya 2,7, ini kan nilai wajar tanahnya. Baru kita kalikan dengan nilai perolehannya. Nilai perolehannya adalah 3,2 miliar, sehingga hasilnya adalah 800 juta. Nah, begitu juga dengan gedung. Kalau nilai gedung berarti nilai wajar gedungnya kita bagi dengan nilai wajar gabungan antara tanah dan gedung. Kita kalikan dengan nilai perolehan, maka dari 3,2 miliar itu kita peroleh nilai kita dapatkan nilai gedungnya menjadi 2,4. Jadi 3,2 itu tanahnya kita akui 800 juta, sedangkan gedungnya kita akui sebagai nilainya sebesar 2,4 miliar seperti itu. Kemudian perolehan aset tetap secara gabungan ini kita catat. Ini ya, tadi sudah kita tentukan tanahnya 800, kemudian bangunannya adalah 2,4. Kemudian sebelah kreditnya kalau ini belum dibayar berarti masih menjadi hutang belanja modal tanah dan juga hutang belanja modal gedung dan bangunan. Nah, kalau misalkan ini dibayar menggunakan SP2DLS, berarti ingat SP2DLS berarti yang membayar adalah langsung dari BPKD ya, tidak melalui bendahara pengeluaran di SKPD, maka otomatis hutangnya berkurang tadi kan ya, dibayar oleh PPKD seperti itu. Ini untuk jurnal LO-nya. Kemudian sedangkan untuk jurnal LRA-nya baru terjadi pada saat pembayaran ya. Jadi ada belanja modal tanah dan belanja modal gedung bangunan. Kemudian ada perubahan sal, langsung aja totalnya yaitu 3,2 miliar seperti itu. Saya lanjut, ini ilustrasi yang ketiga, perolehan aset tetap dengan pertukaran aset. Jadi misalkan ada pertukaran aset. Misalkan pada tanggal 4 Maret 2015 Pemda menukarkan gedung kantor dengan tanah milik Pemdes ya, pemerintah desa. Gedungnya harga perolehannya sebesar 1M dengan akumulasi depresiasinya sampai pada saat ditukar itu adalah 600 juta. Jadi sampai dengan ditukar itu masih di depresiasi sebesar 600 juta. Nah, sedangkan nilai wajar gedung yang diserahkan itu saat itu adalah 500 juta nilai wajarnya. Sehingga sedangkan nilai tanah milik Pemdes tadi adalah sebesar 500 juta. Sehingga bisa kita catat
tanah, ya kan, kita kan menukar dengan gedung tadi dengan menukar tanah kan ya, maka tanahnya tadi nilai tanah milik Pemdesnya ada 500 juta, kemudian kita kredit juga akumulasi depresiasinya kan, yaitu 600 juta, sedangkan gedung kantornya kan kita tukarkan sehingga ada di sebelah kredit sebesar 1M. Nah, kalau di sebelah debitnya adalah 1,1, sedangkan di kreditnya ada gedung kantor sebesar 1M. Artinya di sini berarti kita masih dari pertukaran gedung dengan tanah tadi, maka kita masih memperoleh surplus ya, surplus dari penjualan asetnya atau pertukaran aset tadi, yaitu sebesar 100 juta ya. Seperti itu. Kemudian ini ilustrasi yang keempat, kalau perolehan aset tetapnya diperoleh melalui hibah. Jadi ada kalanya pemerintah juga memperoleh aset tetap itu diperoleh dari hibah. Pada tanggal 16 September 2015, perusahaan non pemerintah memberikan bangunan gedung yang dimilikinya dengan nilai wajar 60 juta untuk digunakan oleh Pemda tanpa persyaratan apapun. Sehingga langsung saja kita akui sebagai gedung sebesar 60 juta, sedangkan debitnya apa? Kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan hibah dari lembaga swasta. Seperti itu. Ini tidak ada jurnal LRA karena di sini bukan bagian dari realisasi anggaran dan juga tidak ada aktivitas kas masuk ataupun kas keluar. Seperti itu. Kemudian ini pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset. Pengeluaran setelah perolehan aset awal suatu aset tetap yang dimana kalau pengeluaran itu adalah memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitasnya bertambah, mutu produksinya bertambah mungkin ya, kemudian peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, atau sebenarnya istilah ini kita lebih kenal dengan nama kapitalisasi. Jadi kalau misalkan pengeluaran setelah memperoleh aset tetap ini menambah masa manfaat gitu kan ya, atau yang kita sebut sebagai kapitalisasi. Nah, penerapan kapitalisasi ini ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan atau suatu batasan jumlah tertentu untuk dapat digunakan dalam ketentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Jadi biasanya itu kita nilainya kalau relatif besar mungkin biasanya punya masing-masing entitas itu kan punya batasan nilainya biasanya. Jadi misalkan nilainya sekian persen dari nilai aset itu maka dilakukan kapitalisasi, tapi kalau di bawah dari kriteria misalkan maka diakui sebagai biaya biasanya. Kemudian kita lanjut, ini contohnya misalkan pada tanggal 27 Oktober 2015 Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari yang 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya 50 juta dengan mekanisme pembayaran LS. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi pemerintah Kota Berkah. Jadi ini tergantung pemerintahnya ya, dia punya kebijakan akuntansinya seperti apa. Nah, di sini adalah sebesar 10% dari nilai perolehan gedung. Jadi bisa dikapitalisasi itu kalau paling tidak 10% dari nilai perolehan gedung. Sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah 300 juta. Dengan demikian kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Berarti kan kalau 50 juta kan di atas 10% ya. Kalau 10%-nya kan berarti 30 juta. Sehingga yang 50 juta renovasi tadi diakui sebagai kapitalisasi. Kapitalisasi ini berarti nanti kita tambahkan ke nilai gedungnya. Jadi kalau tadi gedungnya awalnya 300 juta karena ada kapitalisasi atau biaya renov menghasilkan 50 juta, maka yang 50 juta itu kita akui sebagai aset tetap, menambahkan nilai aset tetap bangunan dan gedung kantor yaitu sebesar 50 juta. Karena menggunakan mekanisme LS, maka yang membayar adalah RK PPKD atau PPKD yang membayar ya. Kemudian untuk LRA-nya jelas kita melakukan belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor pada perubahan sel sebesar 50 juta. Seperti itu.
Nah, ini contoh bila penghentian dan pelepasan aset tetap. Jadi suatu aset tetap itu bisa dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya atau tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang akan datang. Nah, penghentian dan pelepasan aset dapat disebabkan karena pemusnahan, pemindah tanganan maupun sebab lain seperti terbakar, dicuri dan sebagainya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap ini harus dilakukan ketika telah terbit surat keputusan kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Itu yang biasanya kita sebut adalah write off ya. Write off itu kan kita melakukan penghapusan. Jadi penghapusan itu harus ada surat keputusan dari kepala daerah. Seperti itu. Kemudian terkait dengan penghentian aset tetap. Nah, ini misalkan tanggal 30 Desember 2015 berdasarkan SK penghapusan barang milik daerah, Pemda menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Nah, ini contohnya. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga 15 juta. Akumulasi penyusutannya hingga tanggal 30 Desember itu 12 juta. Sebenarnya masih ada ya nilai manfaatnya, tetapi karena rusak parah sudah susah diperbaiki, maka dilakukan write off seperti itu. Sehingga dalam hal ini kita mencatat kendaraan bermotor beroda 2-nya ini kita kredit, kita keluarkan nilai perolehan 15 jutanya, kemudian kita debit untuk akumulasinya 12 juta, sehingga yang selisihnya kita akui sebagai apa? Selisihnya kita akui sebagai defisit penghentian aset peralatan mesin LO. Itu ya. Nah, ini kalau penghentian dan pelepasan aset dengan pemusnahan. Jadi misalkan mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak, itu kan tergantung ya. Ada biasanya mengganti, maksudnya mereklasifikasikan. Jadi awalnya dari aset tetap diakui sebagai aset lainnya. Ini contohnya ya. Kalau jadi aset tetap kemudian diakui dulu sebagai aset lainnya, baru kemudian jadi ini mencatat perubahan kondisi aset tetap ke kondisi rusak itu sebelum di write off itu diakui dulu sebagai aset lainnya, kemudian baru mencatat penyerahan aset lainnya ke PPKD. Jadi diserahkan ya, dipindahkan ke PPKD. Ini yang kedua. Baru yang ketiga mencatat penerimaan aset lainnya dari SKPD, atau ini yang dicatat oleh PPKD saat penyerahan ya. Jadi ini pertama aset tetapnya direklasifikasikan menjadi aset lainnya, kemudian ini yang transaksi ini adalah kita serahkan kepada PPKD ya kan. Ini yang dicatat oleh SKPD, ini yang dicatat oleh PPKD saat pemindahan ya dari SKPD ke PPKD. Baru di sini nanti PPKD yang melakukan penghapusan aset lainnya tadi. Jadi aset lainnya di sebelah kredit, kemudian sebelah debitnya adalah defisit penghentian aset lainnya. Seperti itu prosesnya kalau melakukan penghentian dan pelepasan aset dengan cara pemusnahan. Nah, ini kalau penghentian dan pelepasan aset dengan cara pemindah tanganan, misalkan yang pertama mencatat penyerahan aset tetap ke PPKD. Jadi misalkan dipindah ya aset tetapnya ke PPKD, maka yang dicatat oleh SKPD adalah aset tetapnya di sebelah kredit, kemudian akumulasinya debit, kemudian RKPPKD ya, RKPPKD-nya juga di sebelah kredit, kemudian debit. Kemudian mencatat penerimaan aset tetap dari SKPD. Ini yang dicatat oleh PPKD, ini dipindah aja sebenarnya dari SKPD ke PPKD. Ini yang dicatat oleh SKPD, yang ini dicatat oleh PPKD. Kemudian kalau mau menghapuskan tadi setelah dipindahkan ke PPKD kemudian dihapuskan, mencatat penerbitan SK penghapusan aset tetap ya kan. Ya langsung aja dihapus ya kan. Aset tetap pada kredit, kemudian akumulasinya di sebelah debit, kemudian aset sisa selisihnya adalah aset lainnya. Baru mencatat penyerahan aset lainnya kepada pihak lain. Misalkan asetnya itu dipindahkan ke pihak lain ya kan. Maka aset lainnya di sebelah kredit, kemudian biasanya kalau kita menyerahkan ke pihak lain kan ditukar ya, ada nilainya kan ya, berarti ada kas di kas daerah atau dijual lah istilahnya ya, seperti itu. Nanti bisa ditelusuri ya. Ini kalau hilang misalkan berarti
mencatat perubahan kondisi aset tetap dulu. Jadi dicatat di SKPD itu asetnya hilang, otomatis kan di kredit, kemudian akumulasinya juga di debit, kemudian selisihnya akan menjadi diakui sebagai defisit. Baru setelah itu mencatat penerbitan SK yang dicatat oleh PPKD ya di sini. Maka biasanya kenapa di sini muncul ada tagihan jangka panjang? Nah, biasanya kalau yang menghilangkan itu adalah ASN gitu kan ya, maka biasanya akan diganti oleh ganti rugi nih ya, tanggungan ganti rugi. T-nya saya lupa, kayak kalau GR itu ganti rugi gitu kan ya. Jadi tagihan jangka panjang tanggungan ganti rugi dari yang menghilangkan tadi gitu kan ya, kemudian diakui sebagai pendapatan TGR seperti itu. Ini contohnya kalau misalkan aset itu dihilangkan oleh ASN-nya sendiri atau pegawainya sendiri, seperti itu. Nah, ini ya beberapa prosedur akuntansi di aset tetap di SKPD. Jadi ini bisa Anda pelajari. Jadi ada perolehan aset tetap dengan mekanisme LS, ini perolehan aset tetap dengan mekanisme UPG UTU seperti apa, atau kalau melakukan kapitalisasi, kalau pelepasan bagaimana, dan seterusnya. Ini kalau yang dicatat oleh PPKD, ini yang dicatat oleh SKPD. Kalau ini memang melibatkan PPKD, pasti kan keduanya pasti saling melakukan pencatatan. Nah, ini tadi yang sempat kita bahas di awal, ada konstruksi dalam pengerjaan. Jadi konstruksi dalam pengerjaan itu adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi suatu aset harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara handal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Jadi kalau masih belum selesai itu kita akui sebagai aset konstruksi dalam pengerjaan. Nah, pengakuan KDP atau konstruksi dalam pengerjaan ini adalah suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Ini kalau pengukuran KDP secara swakelola ya. Apabila KDP dikerjakan secara swakelola, maka nilainya adalah biaya berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat diatribusikan pada. Bedanya kalau yang ini kan bedanya adalah dikerjakan oleh rekanan itu biasanya atau kontraktor. Kalau ini dikerjakan sendiri. Pokoknya selama itu asetnya belum selesai, maka masih kita akui sebagai KDP. Nah, pengukuran KDP yang dikerjakan oleh kontraktor nih, misalkan nilai konstruksi itu meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan telah diterima tetapi belum dibayar, pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Jadi ini pengukuran untuk nilai kontrak konstruksi dalam proses. Ini contohnya, pada tahun 2015 SKPD ABC membangun pasar yang direncanakan selesai dalam 1 tahun. Nilai kontrak bangunan pasarnya adalah 5 miliar. Pada bulan September terjadi bencana alam yang mengakibatkan pembangunan terhenti untuk beberapa saat. Akibatnya pembangunan gedung pasar tidak dapat selesaikan tahun 2015. Sehingga pada tanggal 24 Desember dilakukan pemeriksaan fiksi kemajuan pekerjaan. Panitia pemeriksa barang menyatakan bahwa fiksi pengerjaannya masih di 80%. Harusnya sih selesai 2015 karena ada bencana tadi, baru selesai 80%. Dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 24 Desember 2015. Sehingga pada tanggal 27 Desember 2015 PPKD membayar kontraktor secara LS sebesar 4 miliar. 4 miliar itu yang 80%-nya tadi yang dimaksud adalah. Kemudian kita jurnalnya berarti ya bersama ya, tadi ada konstruksi dalam pengerjaan gedung pasarnya 4M, kemudian hutang belanja modalnya adalah 4M. Ketika dibayar maka hutang belanjanya berkurang sebelah debit, kemudian dibayar karena LS maka dibayar oleh PPKD yaitu RKPPKD. Untuk LRA seperti biasa diikuti dengan kalau ada pengeluaran kas maka atau pengeluaran kas dan merupakan realisasi, maka kita catat sebagai belanja modal gedung dan bangunan pada perubahan sal sebesar 4M. Nah, ilustrasi yang kedua, SKPD ABC ini membangun stadion dengan 2 tahapan yang terpisah. Ini kalau dilakukan 2 tahun ya.
Pada tanggal 10 November 2015 dilakukan pembayaran oleh PPKD atas pembangunan tahap pertama gedung stadion dengan senilai 5M ke kontraktor A yang ditandai dengan berita acara setelah terima pekerjaan ditandatangani oleh pemeriksa hasil pekerjaan. Pembangunan tahap kedua dilakukan tahun 2016. Jadi 2015 dan 16 ya oleh kontraktor B. Jadi tahun 2016 pembangunan tahap pertama oleh kontraktor A dan 2016 pembangunan tahap kedua oleh kontraktor B. Pada tanggal 1 Desember tahun 2016 dilakukan serah terima gedung stadion tersebut dari kontraktor B dan diikuti dengan pelunasan sebesar 10M melalui mekanisme LS. Sehingga kita lakukan jurnal. Ini yang untuk tahun 2015 masih kita akui sebagai KDP karena belum selesai kan ya. Itu kita bayar sebesar 5M. Kemudian tahun 2016 juga kita pada saat belum kita bayar kita akui sebagai KDP 10M untuk tahap keduanya kan tadi. Kemudian baru setelah selesai tetap kita akui sebagai gedung secara keseluruhan. Di tahun 2015 kan tadi KDP-nya 5M, kemudian tahun 2016 KDP-nya 10, sehingga totalnya adalah untuk menjadi gedung dan bangunan stadion tadi adalah 15M. Sehingga konstruksi dalam KDP-nya untuk stadionnya kita kredit atau kita tutup kan ya. Baru setelah itu yang untuk kalau tahun 2016 tadi kan 2015 tadi kan sudah dibayar, yang tahun 2015 ini 2016 baru kita bayar juga yaitu sebesar 10M. Jadi belanja modalnya di sini di tahun 2015 5M, untuk belanja modal di tahun 2016 adalah 10M. Seperti itu. Ini contoh ilustrasi yang ketiga. SKPD ABC membangun stadion secara multi-years selama 2 tahun 2015 dan 2016 dengan total anggaran 5M, 2M untuk tahun pertama dan 3M tahun kedua. Pengerjaan ini dilakukan oleh satu kontraktor sampai dengan 20 Desember 2015. Kontraktor berhasil menyelesaikan 50% pekerjaan fisik. Tanggal 23 Desember 2015, kontraktor menagih ke SKPD ABC setelah panitia memeriksa barang menyatakan bahwa pengerjaannya selesai 50%. Sama saya rasa contohnya ya ini ya. Kemudian pada tanggal 9 2016 baru diserah terimakan stadionnya yang mengikuti pelunasan yaitu sebesar 3M. Sama ya ini contohnya ya. Cuma beda kasus saja nanti sehingga jurnalnya pun saya rasa hampir sama. Nah, ini contoh pengungkapan aset tetap di ICALK SKPD. Jadi di ICALK itu juga perlu diungkapkan tentang aset tetap. Jadi aset tetap itu di Dinas Pekerjaan Umum misalkan ada 500 juta. Nah, 500 juta ini terdiri apa aja gitu kan, harus diungkapkan. Kemudian peralatan mesin itu juga terdiri dari apa. Ini contoh pengungkapan di CALK. Ya kan? Ini juga sama. Seperti itu, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.